berjumpa kembali di tempat ini. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat sampai pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dengan apa dapat kita balas selain kita mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya. Untuk itu, mari siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan kita, Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan
Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sekali memuji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan, cuma Tuhan saya yang berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sebentar akan mati kebenaran firman Tuhan. Semuanya Allah Tuhan sama Tuhan. Urapi setiap kebenaran kami, berikan hati dan pikiran kami, biarkan kebenaran terkonsentrasi kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman, ucap syukur padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Itu saat kami kembali. Tentunya saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saya kembali dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita masuk dulu kepada yang kita akan lakukan pada pagi hari ini, masih di pasal yang sama, Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Coba Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Haleluya. Mau baca dulu firman Tuhan untuk ini di ayat dasar. Saya baca untuk Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan Dia di dalam kamu. Haleluya. Itu alasan kedua. Nah, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dia katakan apa? Kalau sini bilang Roh Kudus tidak akan keluar masuk. Haleluya. Haleluya. Sehingga ada orang bilang, sekalipun jadi ibu dini ini memegang paham predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Haleluya. Sehingga saya katakan, saya tidak berani bilang salah, saya tidak berani bilang imbang, saya tidak berani bilang saya bilang dia sesat, tapi saya mau katakan kurang bijaksana. Haleluya. Dan saya berani katakan terlalu ekstrim pernyataannya tentang hal ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk kepada firman Tuhan ayat pokok, yaitu ini Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Kita tolong dari sini. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, menjadi supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Supaya Dia menyertai patung pribadi dan pribadi selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya ada batas kadang. Haleluya. Apa Alkitab salah catat? Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini sama selama-lamanya. Dan King James Version bagian akhir forever, selama-lamanya, tanpa batas. Belum cukup itu, belum cukup bukti. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Efesus 1 ayat 13. Tolong Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, selanjutnya dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang menjadikannya hidup. Haleluya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadikannya hidup. Haleluya. Pembelian tanah, pembelian mobil ada meterai. Menandakan apa itu? Sah. Secara hukum itu sah. Menyatakan bahwa saya beli mobil pakai meterai 110.000, sah. Mobil yang saya pakai meterai itu sudah milik saya. Apalagi dimeterai dengan apa? Roh Kudus. Haleluya. Tolong dimeterai dengan Roh Kudus ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah, kita telah dimeterai dengan Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus
Haleluya. Haleluya. Paling Bapak Ibu mau begini. Haleluya. Ikut. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 12. Kita tolong. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. Ini surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia tidak ada bersama-sama dengan jemaat menjadi Filipi. Tetapi mengapa ayat ini hadir? Mengapa ayat ini harus ada disampaikan? Coba tolong dulu, mulai dari ayat yang pertama. Filipi pasal 2 ayat yang pertama kita akan baca. Filipi pasal yang kedua ayat pertama mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2 nanti baca ulang di rumah ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dengan baik. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Terus ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ayat 5. Hendaklah kamu dan ibu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang dalam lupa Allah tidak menganggap kesenangan dengan Allah itu sebagai diri yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah memosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Mengapa sabda firman Tuhan, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kalau kita baca dari ayat pertama, mengapa? Saya baca, ternyata jemaat yang dimiliki pada saat itu dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Haleluya. Dan bukan kebetulan saya harus sampaikan firman Tuhan. Ini saya minta maaf. Jemaat Filipi tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin kelihatan aman, damai. Haleluya. Nasihat Rasul Paulus supaya apa? Jemaat Filipi bersatu, sepikir, sehati, sejiwa. Haleluya. 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 Kepada Yesus Tuhan. Makasih. Sehati semua bersatu. Ternyata posisi jemaat Tuhan Filipi pada saat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada yang dapat mencahaya. Haleluya. Haleluya. Ikhlas saya sampaikan pada pagi hari, tapi firman Tuhan saya harus sampaikan. Jangan sampai orang yang menuduh menganggap orang lain itu sesat. Orang lain itu memakai bahan predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Kita arti dengan itu, padahal dengan tidak kita sedang kita sementara menjalankan itu. Haleluya, haleluya. Saya bakal kiri kanan sana sini ABC. Tidak sadar enak. Saya dari pihak sini, orang harus ikut pihak saya. Orang harus ikut kelompok saya. Haleluya. Apakah ada yang membunuh orang? Itu sudah berbuat dosa. Haleluya. 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 Sudah terlalu jelas. Cuma terlalu keras. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai orang menuduh orang lain
pakai bab investigasi, pakai bab sekali sama tetap sama. Justru kita setelah melaksanakan itu, toleran ampun mengampuni orang lain. Ada yang istighfar berbuat dosa dan tahan marah benci dendam di hati. Haleluya, haleluya. Saya sendiri tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya bukan berdoa, saya menangis. Tuhan, Tuhan, tanggung jawab terlalu berat. Kita bersedia ke sekolah teologi harus menyampaikan kepada berat. Kasih limpah. Haleluya. Saya menangis tidak bisa tidur. Istri anak saya tertidur nyenyak, saya sampai pagi tidak bisa tidur. Haleluya. Pada waktu hujan tadi saya tidak bisa banyak bergerak lebih. Saya takut saya bisa lepas. Haleluya. 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 Nah, saya katakan tadi, Roh Kudus tidak masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Dan Roh Kudus tidak mungkin akan membawa orang membuat kejahatan demi kejahatan. Tidak mungkin. Katakan itu alasan. Tidak mungkin. Mau lihat contoh? Mau lihat apa yang akan dihasilkan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Sederhana. Galatia 5 ayat 22 itu tolong. Galatia 5 ayat 22. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah apa? Galatia 5 ayat 22. Haleluya. Haleluya. Itu saya katakan kurang bijaksana ibu dan terlalu ekstrim apa yang disampaikan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, dan apa? Pemikiran ini. Haleluya. Haleluya. Apabila apa yang memiliki kejahatan, tidak mungkin. Orang yang penuh dengan manusia mungkin akan membuat jahat. Contoh sederhana saya. Ketika orang baru Allah, kalau tiba-tiba mewaruci, itu adalah rasa bersalah. Haleluya. Kenapa? Kalau bersalah kita. Haleluya, benar tidak? Kalau bersalah kita. Kita memarahi orang walaupun kita bersalah. Kita memarahi kalau tidak bisa. Berdosa jangan marah. Seperti itu mengirim Tuhan. Atau mungkin kita sudah lagi marah itu orang. Pasti kita apa? Rasa bersalah. Haleluya. Haleluya. Ada penguasaan diri. Dan itu yang paling penting sekali untuk penguasaan diri. Haleluya. Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kebaikan, kesetiaan, kelembutan penguasaan diri, kemurahan, mampu mengampuni orang lain, kemurahan, suka memberi. Hasil dari apa? Haleluya. Itu buah roh. Haleluya. Saya pikir cukup jelas. Tolong maju lagi. Haleluya. Nah, Galatia 5 ayat 16. Coba kita Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bisa bagaimana? Haleluya. Di dalam pondok itu kasih supaya kita yang seterusnya. No, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Bagaimana dia caranya? Tuhan bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Bagaimana bicara? Dengan tolong kekuatan dan mampu. Saya tidak perlu itu keinginan daging itu apa Bapak Ibu tahu. Kalau dia boleh dari 5 ayat 19 dan 20 sampai 21. Kita buka Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini saya lihat memang visi-visi dari Bapak Kepala bukan kebetulan, dan untuk melaksanakan visi-visi itu dari orang dulu sebelumnya. Kalau orangnya ada berbuat banyak, yang mungkin orang akan membawa jiwa-jiwa diselamatkan.
Dan saya ingatkan lagi, yang menginsafkan dunia akan dosa siapa? Roh Kudus. Haleluya. Itu tolong Yohanes 14 ayat yang kelima. Bapak Obo tolong rekam dengan baik supaya kasih Pak Kepala sebagai kepala dia yang ini sumpahkan. Akulah pokok aku dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa dikerasia untuk orang hidup mengeluarkan buah Roh Kudus? Tinggal di dalam kita. Di dalam siapa? Dia. Siapa dia? Yesus. Bagaimana caranya? Berdoa, berbuat dengan Roh Kudus, baca firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman telah menjadi manusia. Haleluya, haleluya. Bagaimana orang mau mengeluarkan uang tidak baca firman Tuhan? Haleluya. Ya, tidak pernah baca firman Tuhan. Kalau nonton itu tentang orang mata. Baik, nonton itu bagus, tetapi yang paling utama baca. Orang ada dasar. Ketika orang sampai dengan firman Tuhan, korban itu sesat, habis orang ada dasar firman Tuhan. Kita mana? Bukan buat sopo, baca firman Tuhan waktu subuh dulu. Mungkin ada 2-3 kali saya baca dia sampai wahyu. Puji Tuhan, saya bersyukur. Bapak Gembala ajak baca di rumah saya baca. Haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Doa bagaimana Tuhan akan tinggal di dalam kita. Berdoa dengan dia nyembah. Haleluya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dasar dan segala sesuatu. Orang mau bilang apa, orang mau membuat kata sejarah, bisa tidak mungkin. Haleluya. Tidak mungkin. Haleluya. Tidak. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setelah itu paling ada orang mau menguatkan lagi tentang bagaimana itu kalau apa yang disampaikan sebenarnya oleh ini bukan berbicara kalian percaya di tempatnya cuma orang lain. Galatia pasal 6 ayat 7 mulai kita tolong di sini. Galatia pasal 6 ayat 7. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, aku ini sempat sampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur yang saya katakan tadi. Pokok anggur itu tidak akan berbuah dari pokok, tetapi dengan ranting Torah. Yesus itu pokok anggur Torah dengan ranting. Nah, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang dikatakan orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menanggung dengan dagingnya, ia akan bermain kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menanggung dalam roh, ia akan menanggung hidup yang kekal dalam roh itu. Haleluya, haleluya. Saya mau tegaskan, saya bukan Pak predestinasi. Saya takut jangan tadi Bapak Kepala telepon diri, karena soalnya yang jemaat ke hal yang salah. Oh Tuhan, saya juga ya, waktu saya tugaskan Bapak Kepala biasanya sama telepon. Bro Dedi, kita tolong mau menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Tapi baru setelah ibadah yang minggu pada sebelumnya sore selalu saya gitu. Ya sore ada WA masuk. Bro Dedi cuma WA, biasanya telepon langsung. Bro Dedi tolong sampaikan firman Tuhan tanggal 10. Tuhan memberkati. Kita bertanya apa? Ada apa? Tetapi nyata lama Bapak ada datang, Bapak
Gembala bilang itu tanggung jawab Bapak dia untuk meluruskan apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oh, soal itu dengan kasor ketika ini apa yang dikatakan oleh Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Masih boleh sih. Haleluya. Tidak mengapa. Ada lagi tentang semua. Ibu ini bilang apa? Sudah pulang ini doa semua. Itu juga terlalu ekstrim, kurang biasa. Saya kata begini, mengapa? Karena firman Tuhan bilang, dua tiga orang berkumpul di dalam namanya Tuhan hari. Dan doa dalam doa sebelum malam itu ada banyak orang berkumpul dalam nama Yesus. Berusaha Tuhan hari. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya begini saya katakan, jangan sampai jemaat Tuhan berpikir nanti perlu Roh Kudus kalau di dalam apa? Doa 10 malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya katakan Tuhan itu mahal. Bahkan firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah baik roh Allah, roh ayat dia di dalam kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai ada juga yang saya bilang apa ya? Bahwa manusia telah diberikan kuasa. Berarti kalau begitu sudah tidak perlu apa? Tuhan lagi. Kira-kira itu ada mahasiswa. Haleluya. Kembali ke Yohanes 15 ayat yang kedua. Diam di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sederhana sebenarnya. Kuasa Tuhan berikan kepada kita, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan, kepada pokok air itu. Haleluya. Saya orang tidak pernah dewasa. Benar apa yang dikatakan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kita begini, kita begini, Tuhan tolong. Padahal sederhana, tolong tahu. Bila Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada apa yang akhirnya dia bawa itu orang sampaikan. Selalu kasih itu. Mantor apa? Orang cari doi dulu, rata dulu Tuhan. Biar ada bantu itu masuk sudah tuh, bukan usaha terus, tidak apa-apa. Haleluya. Jika ada orang bilang, itu boleh tutup kios ya? Oh, di KKR mau apa? Karena saya berpikir cari Tuhan dulu, dan saya tidak mengutamakan harta itu. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Haleluya. Kalau mau bikin saya banyak kali bersaksi. Kalau boleh di peta ini, aduh, pengusaha peta banyak, besar-besar, modal besar, saudara itu banyak anak-anak, saudara berharapan saya mulai dari nol, tidak ada apa-apa, dengan modal cuma dikasih bintang 500.000. Ketika ada saya lihat, saya berhasil, saya mau berhasil, dia tambah, dia kasih 1 juta setengah. Itu yang modal saya pergunakan. Dan ada kakak-kakak saya ketika saya habis modal, saya minta tolong pinjam sementara. Besok saya kaki langsung. Haleluya, haleluya. Kakak saya bantu yang seperti itu. Kalau ada cepos air, waktu ketika saya habis modal, saya sempat pinjam 5 juta, 10 juta, dibuat juga dengan gue. Carilah dahulu ada kebenaran. Haleluya. Haleluya. Apalagi suruh lagi. Saya seperti haleluya. Nah, mungkin coba Matius 7 ayat 15 mulai. Matius 7 ayat 15.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri, atau buah ara dan rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Haleluya, haleluya. Alasan yang terakhir mengapa saya tidak berani menghakimi cici saya tahu. Saya tidak melihat ibu ini utang orang yang bayar. Saya tidak melihat dia bakal dari orang. Saya tidak melihat dia berstatus memang jelas bahwa dia marah kepada orang ini. Haleluya. Atau pada kita dengar ini bagaimana kehidupan. Haleluya. Isu buat apa? Haleluya. Buat apa? Haleluya. Nabi palsu dikatakan akan dari buah yang tidak baik dan pastinya. Haleluya. Haleluya. Itu saya katakan. Torah anti dengan predestinasi, anti dengan sekali selamat tetap selamat. Kita tidak suka. Bagus sekali. Memang itu yang benar. Yang katakan saya sini. Jangan sampai salah kata. Itu bagus sekali. Tidak ada itu sekali selamat dalam selamat. Haleluya. Saya ingatkan dan tegaskan kepada jangan sampai orang anti itu. Sekali lagi jangan sampai orang tidak menyadari orang sementara melakukan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Yohanes pasal 16 ayat yang 13. Yohanes 16 ayat yang 13. Tetapi apabila dia datang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, kita lihat baik-baik, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. 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 Saya pikir sudah jelas. Saya tidak banyak-banyak kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan sampai di sini. Saya mempunyai itu. Ibu Mary bilang setelah doa pembukaan, penyembahan dari doa pembukaan, kita tolong sebelah tolong atau Ibu Mary juga ada baik satu tolong bantu. Saya selawat terus terang malam tidak bisa tidur bagus semuanya tidur. Saya minta sama Bapak berdiri, kita tolong saya Bapak ini renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan baik-baik. Kita tolong berdiri, bantu menyanyi dengan serius dari awal. Haleluya. Jemaat Tuhan renungkan firman Tuhan. Oh
Kami akan percaya Rohmu tidak akan tetap diam. Biar Engkau berbicara terus kepada setiap pribadi yang ada pada pagi hari. Berbicara terus buat umat-umat mengerti tentang kebenaran firman Bapa. Berbicara bagi mereka, dan buat kami semua itu akan firman. Buat kami semua itu membaca firman Bapa. Terima kasih. Tanamkan beri firman kepada kami semua, dan kami yang ada pada pagi hari mampu menjelaskan kepada rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang tidak sempat pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur kepada kebenaran firman Bapa. Kembali ke murah penyamaan Tuhan. Siapakah aku Bapa? Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan sudah terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan mengadakan persembahan yang tersebut tidak akan keluar nanti di November. Puji Tuhan, segala persembahan ada pujian dari adik-adik.
Sekali lagi saya undang yang hari ulang tahun yang di akhir 6 Maret usia 24, Bapak Romi Sumedang, 9 Maret usia 43 tahun, adik Kenny Kanis 9 Maret usia 13 tahun, dan Nadia Kaila Yona Tambi 10 Maret 6 tahun. Kami udah ke depan Bapak Denny, sama-sama kita mendampingi. Kita nyanyi pujian.
Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya sebagai orang yang pada hari Minggu lalu mempercayakan, ya, karena tugas saya berikan kepada ibu ini. Kita tahu kan ibu ini juga sudah biasa masih kepala yang lama sering kali waktu di sini. Tapi untuk saya memiliki beban itulah sebabnya kalau dia sampaikan bahwa apa yang ibu ini sampaikan itu menjurus kepada predestinasi, saya rasa itu tidak sama sekali, karena ibu ini hanya membandingkannya. Pada zaman dulu kalau orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus seperti Raja Saul, ya, ketika dia melanggar perintah Tuhan, maka Roh Allah itu mundur, ya. Tetapi pada zaman anugerah sekarang itu, kalau Roh Allah itu kalau sudah diberikan kepada setiap orang percaya itu paten. Seperti ini sudah sampaikan tadi, Dia akan menyertai kamu senantiasa selama-lamanya. Jadi Roh Kudus bukan seperti dia masuk keluar, ya. Tapi dia itu sudah paten, ya. Jadi karena kita tahu itu pelajaran predestinasi itu penentuan dari semula. Orang yang mengajarkan predestinasi ini berdasarkan di Injil, bukan Injil, surat Rasul yang Paulus di salah Efesus 1 ayat 4. Sebab kamu telah dipilih dari semula, sudah dipilih dari semula, dari dasar firman Allah ini yang menjadi pegangan dari orang-orang yang memakai predestinasi, ya, penentuan dari semula. Bukan itu saya rasa yang disampaikan oleh ini, cuma ini ada sedikit menyinggung saya tangkap tentang ngapain kita harus doa 10 malam di tempat ini, buang-buang waktu. Memang sudah ya, itu doa 10 malam tidak seluruh jemaat Pentekosta juga diadakan, ya. Karena firman Allah tidak ada perintah 10 malam kita harus datang di gereja, tidak ada di Alkitab perintah 10 malam. Itu sebab orang yang menemukan bukan saja ketika dia datang berdoa 10 malam, di mana saja kalau Tuhan memperlukan dia, di kebun, di motor, di mobil, di rumah, kita berdoa secara pribadi kalau Roh Kudus turun-ya. Jadi kalau Tuhan sendiri itu Roh Kudus itu sopaten, ada di dalam kita. Ini sedikit ya klarifikasi kami bahwa ibu ini tidak mengarah ke pelajaran predestinasi, ya, itu saja. Sudah, saudara sekalian, kami atas nama Bapak Kepala mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Denny sudah menyampaikan firman Allah yang sangat memberkati kita semua, seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani pelayanan Tuhan pada ibadah ini, bahkan seluruh jemaat yang sudah hadir, ya. Tuhan, kami atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih, dan saya yakin percaya kehadiran kita semua itu tidak akan sia-sia, tapi berkat Allah itu akan selalu tercurah dalam hidup kita semua. Terima kasih, kita bangkit berdiri dan satu pujian. Ada
anugerah-Mu begitu melimpah selalu nyatakan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan sudah beri kita boleh ada di tempat ini berbakti beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Lebih dari itu kami semua boleh dibenarkan lewat dikuatkan, diteguhkan lewat firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan kami yakin dan percaya oleh seluruh umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami yakin dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Ketika kami datang dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan hidup, tapi kami yakin dan percaya ketika kami pulang semua ada berkat-berkat yang luar biasa yang Allah senantiasa nyatakan dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan menolong Tuhan buat sepanjang minggu yang akan berjalan ini, kalau seluruh umat dalam melaksanakan semua aktivitas pekerjaan yang Engkau percayakan bagi umat-umat-Mu, Engkau nanti memberkati Tuhan, supaya dengan berkat yang diperoleh oleh keluarga jemaat yang ada, mereka boleh pakai untuk menghormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan nanti menyertai perjalanan kami. Haleluya. Bahkan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera yang daripada Engkau. Segala jangan rencana orang-orang jahat, kecelakaan, berbahaya gampang menimpa hidup kami, Engkau jauhkan semua itu, supaya kami boleh tiba selamat di rumah kami. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Kami akan berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di Jakarta, dengan Engkau menolong hamba-Mu suami istri kalau dalam melaksanakan segala tugas-tugas pelayanan yang ada di Jakarta, juga dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan nanti memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Limpah lanjut ampuni kami dari dosa, kekurangan, keterlanjuran kami. Banyak kali kami berbuat di hadapan-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan-Mu, daya Roh Kudus tetap menyertai kami semua, mulai saat siang hari ini sampai pada kata Tuhan Yesus datang pada kami yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya.